أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum, kita lanjut kisah kita tentang bagaimana Nabi menjadi anak sepersusuan. Awalnya tidak ada yang ingin mengambil Nabi sebagai bayi yang disusui. Kenapa? Karena dia anak yatim. Meskipun kakeknya orang kaya, orang terkenal, tapi kakeknya sendiri menanggung banyak sekali dari anggota keluarganya. Sementara orang-orang dari Bani Sa'ad yang datang ke Mekah untuk mencari bayi untuk disusui itu mereka adalah orang desa yang umumnya miskin dan mereka mengharapkan adanya keuntungan ekonomi dari bayi ini. Bagaimana kisahnya sampai bisa Halimatus Sa'diyah menjadi ibu susu dari Nabi kita? Begini kisahnya berdasarkan riwayat dari Sirah Ibnu Hisham. Pada tahun itu, tahun kemarau, tidak ada suatu apapun yang tinggal pada kami. Saya berangkat menaiki keledai yang keputih-putihan. Selain daripada itu, kami membawa seekor unta tua yang tidak ada meneteskan susu barang setitik juga. Malam hari, kami tidak dapat tidur sebab anak kami tidak bisa tidur karena kelaparan. Air susu saya tidak dapat lagi mengenyangkannya. Susu unta juga tidak ada. Akan tetapi, hati kami tetap mengharapkan pertolongan dalam kelapangan. Pada malam itu, saya berangkat dengan keledai saya yang memang sudah lelah karena kurus dan lemahnya. Demikianlah, sampai kami ke Mekah untuk mencari anak yang akan disusukan. Kepada setiap orang daripada kami telah ditawari orang supaya suka memelihara Rasulullah. Akan tetapi semuanya tidak mau menerima lamaran tersebut karena anak itu disebut orang anak yatim. Kami datang mengharapkan bantuan orang tua anak tersebut. Maka apakah gerangan yang akan dapat diberikan oleh ibunya? Kata kami, anak yatim. Apakah gerangan yang dapat diberikan oleh ibu dan neneknya? Karena itu kami tidak mengambilnya. Demikianlah setiap orang wanita yang datang bersama saya sudah mendapatkan anak yang akan dibawanya ke kampung di pegunungan. Saya pun berkatalah di dalam hati saya, demi Allah, saya mesti pergi mengambil anak yatim tersebut. Biarlah saya ambil dia. Suami saya pun mengatakan, tidak apa, ambillah, moga-moga Allah memberi berkah kepada kita yang memeliharanya. Sebenarnya tidak ada yang mendorong saya mengambilnya selain daripada karena tidak mendapatkan anak yang lain. Pergilah saya mengambilnya. Setelah saya ambil terus saya bawa ke tempat perhentian unta kami. Baru saja saya letakkan cucu Abdul Muthalib itu di atas pangkuan saya, dia pun terus menyusu, minum dengan selahap-lahapnya sampai puas. Saudaranya, yaitu maksudnya anak Halimah itu sendiri, juga minum bersama dengan dia. Kemudian keduanya terus tidur. Padahal sebelum itu kami tidak dapat tidur bersama dia, anak itu, karena dia terus menangis kelaparan kekurangan susu. Lalu suami saya pergi ke tempat unta. Dilihatnya unta kurus itu pun sudah penuh dengan susu. Lalu diperasnya dan dibawanya pulang. Kami pun tidurlah malam itu dengan pulas dan sebaik-baiknya. Pada pagi hari suami saya berkata, percayalah Halimah, demi Allah bahwa engkau sudah mengambil orang yang beroleh berkah. Jawab saya berharap sungguh akan demikian. Demikianlah kami pun berangkat menuju ke tempat kediaman kami bersama dengan Muhammad. Demi Allah perjalanan kami amat cepatnya. Tidak ada himar teman-teman saya yang dapat mengikuti perjalanan kami. Kawan-kawan saya sampai berkata,
"Wahai Halimah, kasihanilah sedikit kepada kami. Bukankah ini himar yang engkau kemarin dulu, yang engkau bawa ke Mekah?" Setelah Halimah membenarkannya, kawan-kawannya berseru pula, "Demi Allah, tentu ada apa-apanya." Seterusnya Halimah bercerita, "Demikianlah kami sampai di Bani Sa'ad. Saya tidak tahu apakah ada lagi tempat yang lebih kemarau dari tempat kami itu. Sungguh pun demikian, waktu kami datang, saya lihat kambing-kambing kami semua kenyang dan susunya penuh air. Lalu kami peras dan minum. Sedang teman-teman yang lain tidak ada yang memeras susu. Setitik susu pun tidak ada pada kambing mereka." Orang-orang di tempat kami itu sampai berkata kepada para penggembalanya, "Celaka kita, lepaskanlah kambing-kambing itu di tempat Halimah melepaskan kambingnya." Kendati pun demikian, kambing-kambing mereka kembali dengan lapar juga. Tidak ada mengeluarkan susu barang setetes pun juga. Sedang kambing-kambing kami pulang dengan kenyang dan penuh dengan susu. Demikianlah kami terus-menerus memperoleh tambahan daripada Rob yang Maha Kuasa, sehingga genaplah umur Muhammad 2 tahun, yaitu ketika ia berhenti menyusu. Adapun Muhammad itu lekas sekali besarnya, 2 tahun badannya sudah keras dan kuat. Ketika itu kami bawalah ia kembali kepada ibunya. Demikianlah yang diceritakan oleh ibu susu Nabi Muhammad, Halimatus Sa'diyah, menurut versi sirahnya Ibnu Hisham. Akan tetapi, Dr. Muhammad Husin Haikal di dalam bukunya berjudul Hayatu Muhammad mengatakan bahwa sesungguhnya Halimatus Sa'diyah itu sangat ingin dan jatuh cinta kepada bayinya Nabi. Hanya saja dia berpikir, kalau saya bawa bayi ini bagaimana, sedangkan untuk makan mereka saja sudah susah di kampung yang lagi musim kemarau. Itulah sebabnya dia tidak langsung menerima bayi itu, tapi mereka menunggu beberapa hari lagi di Mekah untuk mendapatkan bayi yang siapa tahu baru lahir mereka bisa bawa. Tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil bayi Nabi Muhammad itu. Suaminya pun demikian juga, merasa sangat tertarik kepada bayi tersebut. Sehingga mereka sepakat untuk mengambilnya, bahkan mengikhlaskan hati walaupun bayi itu nanti tidak dibekali harta yang banyak dari orang tuanya. Mereka sepakat untuk tetap membawanya ke kampung. Begitulah Allah membalas keridhaan hati mereka dengan keberkahan dalam mengasuh Nabi, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik dan makmur. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala nabi, sallu alaihi wasallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.